Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di praktikum kali ini, kita akan melakukan percobaan keanekaragaman manusia dengan melihat sifat fisik atau fenotipnya dan juga genotipnya. Kita lihat apakah lidah kita bisa digulung atau tidak. Jika bisa digulung, itu artinya genotipnya itu dominan atau bersifat dominan. Lalu yang kedua, kita melihat lesung pipit. Apakah berlesung pipit atau tidak? Jika berlesung pipit, itu artinya dia itu dominan, genotipnya bersifat dominan. Selanjutnya kita lihat apakah ibu jarinya bisa dibengkokkan atau tidak. Jika bisa dibengkokkan, itu artinya bersifat dominan. Berarti ini bersifat dominan. Selanjutnya kita lihat bentuk rambut. Bentuk rambut saya bergelombang atau keriting, yang artinya itu sifatnya dominan. Selanjutnya kita lihat telapak kaki. Jika telapak kaki kita leper, maka itu dominan. Sedangkan kalau bengkok atau melengkung, itu artinya resesif. Nah, selanjutnya kita lihat sifat fisik telinga kita atau cuping telinga kita. Jika dia itu bebas, maka dia bersifat dominan. Sedangkan jika dia itu melekat, maka bersifat resesif. Cuping telinga saya sifat fisiknya bebas. Jadi dia itu bersifat dominan. Selanjutnya, sehabis cuping telinga, kita cek tinggi badan. Jika tinggi itu artinya dominan, jika misalkan pendek itu artinya resesif. Tinggi badan saya bisa dibilang tinggi, jadi itu artinya dominan. Apa golongan darah Anda? Golongan darah saya itu O. Jadi hasil dari diri kita, sifat individu kita itu nanti ditulis di tabel ke-1. Dan untuk tiap anggota kelompoknya, itu datanya tuh bisa dikumpulkan melalui WA yang mereka sudah cek per individu, dan nanti data kelompok itu kita tuliskan di tabel kedua sekaligus dicatat genotipnya atau dominan resesifnya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan data sifat fisik kita atau dan genotipnya, kita membuat cakram genetika. Genetika berdasarkan pengamatan dari kelompok tersebut. Nah, bisa dilihat selanjutnya. Pertama-tama kita buat dulu 10 lingkaran dengan diameter yang telah ditentukan, lalu dimasukkan 10 sifat fenotip tersebut. Nah, setelah dibuat lingkaran, kita masukkan 10 sifat tersebut. Seperti pada lingkaran pertama, itu kita masukkan XX dan XY, yaitu perempuan atau laki-laki. Lalu lingkaran kedua kita masukkan sifat ujung lidah dapat dilekukan atau lurus. Lalu selanjutnya itu seperti rambut bergelombang atau lurus, seperti kaki leper atau melengkung. Dan yang terakhir itu adalah nomor genetikanya. Selanjutnya, kita masukkan data kelompok yang sudah terkumpul ke dalam cakram genetika ini. Contohnya seperti ini. Misalkan Alivia itu perempuan, maka yang ditandai itu yang di XX. Lalu dia itu sifat lidahnya dapat digulung, maka yang ditandai itu di R besar ini, R dominan. Kemudian dia memiliki lesung pipi, maka yang ditandai yang di P dominan. Terus ibu jarinya dapat dilekukan atau dibengkokkan, maka yang ditandai di D dominan. Kemudian bentuk rambutnya itu bergelombang atau keriting, maka yang ditandai di K dominan. Lalu telapak kakinya itu bentuknya leper, maka yang ditandai di L dominan. Kemudian cuping telinganya itu bebas, maka yang ditandai di B dominan. Lalu tinggi badannya itu tinggi, maka yang ditandai yang di T dominan. Nah, kemudian ke golongan darahnya O, maka yang ditandai di golongan darah O sini. Kemudian
golongan darah O itu kita luruskan ke nomor genetikanya, apa yang didapat. Nah, lalu bisa dilihat nomor genetikanya di sini, yaitu 4.